Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hasrat Buhalima dengan NPM 21111403. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa materi. Materi yang pertama kita bahas yaitu satu, penerapan diferensial dalam ekonomi. Di sini kita akan membahas tentang elastisitas permintaan. Istilah yang lengkap elastisitas harga permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastis permintaan adalah. Nah, di sini kita akan membahas satu contoh soal. Harga buah nangka di pasar buah turun dari harga 50.000 per kilo menjadi 30.000 per kilogram. Jumlah permintaan di pasar buah meningkat dari 300 kg menjadi 400 kg. Berapakah tingkat elastisitas permintaannya? Diketahui delta Q sama dengan 400 kg dikurang 300 kg sama dengan 100 kg. Ini delta Q ini yaitu jumlah permintaan atau jumlah perubahan di pasar buah tersebut. Sedangkan QP, delta P adalah harga dari buah tersebut. P-nya sama dengan 50.000, Q-nya sama dengan 300 kg. Penyelesaiannya atau rumus yang kita pakai adalah delta P per delta Q dikali P per Q sama dengan ED sama dengan 20.000 per 100 kg dikali 50.000 per 300 kg, hasilnya 33.320. Jadi elastisitas permintaannya itu 33.320. Selanjutnya, penerapan integral dalam ekonomi. Di bab ini kita akan mempelajari mengenai aplikasi hitung integral dalam bidang ekonomi, yaitu mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya atau fungsi turunannya, seperti mencari fungsi permintaan total dari penerimaan marginal, fungsi biaya total dari biaya marginal, mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal, fungsi tabungan dari fungsi tabungan marginal, dan fungsi kapital dari fungsi investasi. Penentuan fungsi asal dari fungsi marginalnya yang dikemukakan di atas merupakan aplikasi integral tak tentu dalam bidang ekonomi. Tingkat investasi bersih adalah I-nya sama dengan 50 T per 3 dan stok kapital pada tahun pertama T sama dengan 1 adalah 50. Carilah fungsi kapitalnya. Selanjutnya, berapakah besar kapital pada tahun keempat? Penyelesaian I-nya sama dengan 50 T 2 per 3, KT-nya sama dengan integral I T dt sama dengan integral 50 T per 2 per 3 dt sama dengan 50 integral T 2 per 3 dt. Dicari terlebih dahulu nilai C konstantan atau integrasi dengan memasukkan T sama dengan 1 dan KT sama dengan 50 ke dalam persamaan di atas. Dapat nilai C sebagai berikut. KT-nya sama dengan 150 sama dengan 30 kali 1 dikali pangkat 5 per 3 tambah C sama dengan 150 sama dengan 30 kali 1 ditambah C. C-nya sama dengan 120. Jadi fungsi kapitalnya KT-nya sama dengan FT. Besar kapital pada tahun keempat T-nya sama dengan 4. 3. Penerapan matriks dalam ekonomi. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang terdiri atas barisan dan kolom. Masing-masing bilangan dalam matriks disebut entry atau elemen. Ordo atau ukuran matriks adalah jumlah baris kali jumlah kolom. Contoh, sebuah perusahaan memerlukan permintaan dan penawaran suatu barang ditunjukkan oleh fungsi berikut. QS sama dengan min 4 ditambah 5P dan QD sama dengan 8 dikurang 2P. Berapakah harga dan kuantitas keseimbangan produk tersebut? Baik, di sini sebenarnya pada penyelesaian soal ini ada dua penyelesaiannya atau dua cara. Cuman di sini kita akan
pakai cara mudahnya saja. Penyelesaiannya sama dengan min 6 ditambah 5P sama dengan 8 kurang 2P. 5P 5P ditambah 2P atau disederhanakan ya. Jadi 7P sama dengan 14. Ini yang 14 ini 8 tambah 6 ya. Karena 14 dia dipindah ruaskan gitu. Begitu juga dengan yang 7P ini. 5P dikurang 2P ini dipindah ruaskan, makanya 7P. P-nya sama dengan 2. Karena 14 per 7 sama dengan 2. Cube D-nya sama dengan min 6 tambah 5 kali 2 sama dengan 4. Yang keempat, penerapan program linear dalam ekonomi. Program linear atau PL ialah salah satu teknik dari riset operasi untuk memecahkan persoalan optimasi atau memaksimalkan atau minimum dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Jika banyak kolom berisi ikan koki adalah X dan kolam berisi ikan koi sama dengan Y, maka model matematikanya adalah untuk persamaan pertama yaitu kita dapat menggunakan X tambah Y sama lebih kecil sama dengan 20. Untuk persamaan keduanya 3Y. Untuk persamaan keduanya X tambah Y lebih besar 50. X-nya sama dengan lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi dari contoh soal ini yang dimintanya cuma model matematikanya saja. Baik, terima kasih materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.